Ini biar ibu-ibu bisa melakukan ini ya di di tempat masing-masing gitu ya. Karena ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat banget gitu ya, sangat-sangat bermanfaat untuk iya Bu, saya juga bukan sinyal sih. Saya device-nya memang nggak ada kameranya lagi error gitu ya. Jadi saya juga off cam. Nah, eh, aplikasi ini, ibu-ibu, adalah aplikasi visualisasi data. Gitu ya. Kenapa bisa dibilang aplikasi visualisasi data? Karena pada prinsipnya data yang kita miliki mau tidak mau untuk mendapatkan insight atau untuk mendapatkan informasi itu salah satu jalannya adalah dengan menggunakan visualisasi data. Bisa dibuka kembali mungkin gitu ya atau diulang kembali materi saya tentang visualisasi data. Nah, jadi apapun itu tipe datanya, ya baik itu big data, baik itu data yang kecil, gitu ya, itu mau tidak mau harus dilakukan visualisasi data, baik itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram ataupun bagan. Khusus untuk visualisasi data, kita akan lebih banyak menggunakan diagram ataupun bagan, gitu ya. Salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu sekalian adalah lookerstudio.google.com ya. Ibu-ibu bisa mengakses lookerstudio.google.com ya. Ini juga sebenarnya sudah ada tutorialnya saya dalam bentuk video gitu ya. Tapi nanti saya share kembali gitu ya untuk videonya. Nah, jadi big data itu big data itu tidak akan bermanfaat untuk kita kalau data itu tidak dianalisis. Kan gitu ya. Nah, kemudian selain tidak dianalisis, juga tidak divisualisasikan. Itu tidak akan berguna, big data itu. Maka mau tidak mau harus dianalisis dan harus divisualisasikan. Untuk analisis data ataupun analisis big data, itu saya yakin kita tidak akan bisa menggunakan komputer yang biasa, ya. Tidak bisa menggunakan komputer yang biasa. Harus sedikit lebih tinggi speknya, ya, spesifikasinya harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena semakin datanya itu banyak, maka sumber daya yang digunakan juga akan banyak, gitu ya, Kak. Jadi harus betul-betul aplikasi yang betul-betul aplikasi perangkat yang betul-betul cepat, luar biasa, kenceng, ya. Kemudian RAM-nya itu tinggi, ya. CPU-nya juga tinggi, core-nya, banyak core-nya, ya. Kemudian FSB-nya juga harus cepat. Nah, itu jadi big data, ya. Khusus untuk big data, itu kita akan lebih banyak menggunakan visualisasi data, ya. Nah, untuk melakukan visualisasi data, tadi ada beberapa aplikasi dan ada beberapa tahapan sebenarnya. Tahapan yang pertama harus dilakukan adalah data pre-processing. Apakah data pre-processing itu? Ada yang tahu data pre-processing kira-kira? Apakah itu data pre-processing? Data proses. Kenapa?
Data proses bukan, Pak. Ya, data pre-processing Hmm. kira-kira apa? Data pre-processing ya atau data pra-processing itu adalah tahapan yang dimana data dilakukan upaya penyeragaman, filter, ya, kemudian eh, bahkan mengurangi yang namanya outlier, gitu ya, outlier atau pencilan. Kenapa? Kalau di analisis statistik, ya, kalau dilakukan analisis statistik, outliers itu akan menimbulkan yang namanya data abnormal atau data tidak normal gitu ya. Tidak, ketika dilakukan tes uji normalitas, maka datanya tidak normal gitu. Kalau data tidak normal berarti regresi ataupun analisis parametrik tidak bisa dilakukan. Sehingga untuk mengukur pengaruh tidak bisa dilakukan. Regresi juga tidak bisa, gitu ya, kecuali regresi logistik. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi, data yang besar itu kita harus bisa pastikan bahwa datanya itu adalah data bersih, ya, data bersih. Saya tunjukkan dulu ya, misalkan, mana ya, data sources-nya, coba ya, misalkan ini ya, saya menggunakan data sources-nya yang ini. Oh, ini di mana ya dia tempatnya? WHO COVID Global Data. Nah, ini big data itu pasti tidak mau tidak mau gitu ya, ibu-ibu. Seperti pada video sebelumnya adalah hubungan antara cloud computing dan big data, ya. Kenapa bisa demikian? Karena bisa dilihat di sini, ya ini namanya cloud, Google Cloud. Saya menggunakan layanan Google Cloud atau cloud computing. Kenapa menggunakan cloud computing? Karena dia bisa menyimpan data yang besar dan keuntungan lainnya adalah skalabilitas. Bisa dikecilin gitu ya, kepentingan kitanya bisa digedein. Sesuai dengan budget lah, bisa dibilang seperti itu. Kita coba lihat di sini. Oh, error. Hmm, hmm. Ininya datanya di mana ya? Sebentar, saya cek dulu ini. Saya share lagi berarti ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini saya buka di Excel. Ini data yang saya pakai tadi ya, data kumulatif COVID ya, data kumulatif COVID dan itu seluruh dunia ya. Dimulai dari bulan 1 tanggal 3 tahun 2020 ya. Ini per negara ya, dan ini ada berapa ratus ribu ya. Ini 263 ribu data ya, kurang lebih. Sebenarnya kalau untuk yang big data betulan itu 1 juta row harusnya ya, atau 1 juta baris data. Ini masih kecil lah, data 11 megabyte doang.
Ini sampai Zimbabwe ya, jadi semua negara itu ada datanya. Nah, dari data yang seperti ini, ya dari data yang seperti ini, kalau kita olah menggunakan aplikasi biasa, Excel, gitu ya, itu akan repot. Ya, kenapa? Karena Excel punya kemampuan yang terbatas. Ya, Excel itu bisa mengolah data itu eh, sampai 1.048.000 baris data. Ya, 1.048.576 baris data. Itu Excel. Ya. Sedangkan Big Data itu sendiri, Big Data itu bisa lebih dari 1 juta. Bahkan bisa miliaran. Itu baru dinamakan dengan Big Data. Gitu. Makanya ekosistem Big Data itu ada cloud, ya ada cloud computing, ya ada Big Data, data yang sangat besar. Datanya bervariasi, tidak hanya data Excel saja, data seperti ini, ya angka seperti ini, tapi ada juga data yang sifatnya gambar, teks, dan seterusnya. Contoh realnya adalah TikTok aja. TikTok, Twitter, saya yakin lah, ibu-ibu pasti mainan TikTok, ya kan? Siapa yang nggak main TikTok? Aku. Bu Fitri, aku katanya. Ayo, ya. Pasti tahu lah ya yang TikTok namanya TikTok katanya. Pasti tahu yang TikTokan. Nah, bayangkan kalau misalkan, ya bayangkan, sebentar, ya bayangkan dari TikTok yang penggunanya puluhan juta orang di dunia, kalau yang live stream, yang membuat live stream atau live TikTok itu 1 juta orang dalam satu waktu yang bersamaan, gitu ya, dalam waktu yang bersamaan 1 juta orang loh, gitu ya, 1 juta orang bisa berarti bisa sampai 10 kecamatan mungkin ya, 10 kecamatan atau kurang lah bisa gitu ya. Soalnya satu kabupaten aja belum tentu 1 juta orang ya. Bekasi aja 5 juta, ya 5 juta. Jakarta itu 3 jutaan penduduknya ya, gitu. Jadi bayangkan 1 juta orang live TikTok bersamaan, kira-kira nyimpennya akan bagaimana itu data? Kan kalau misalkan ibu-ibu ngerekam gitu ya video, kan otomatis tersimpan kan, gitu, otomatis kesimpan. Nah, yang big data itu ketika banyak orang pada satu waktu yang bersamaan melakukan live TikTok, kira-kira itu data disimpan di mana kan gitu. Nah, tentunya data akan disimpan di cloud. Setelah itu, data tersebut yang ada di cloud itu akan ditampilkan. Kemudian nanti akan dilakukan analisis. Analisis apa? View, ya. Yang ada apa? Paus harimau itu di TikTok atau di Instagram ya? Atau di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau Di misalkan dapat, TikTok, Pak. oh di TikTok, oh Bu Neneng tuh berarti udah tahu nih di TikTok ya. Nah, itu kan ketika video kita live stream, kemudian orang nge-view, kemudian orang itu ngeklik, kemudian ngirim harimau, paus dan sebagainya gitu ya. Saya nggak ngerti apa aja bahasanya, gitu ya. Mawar ada nggak mau? Nah, itu akan kerekam datanya. Nah, kerekam datanya dan itu secara real time, secara detik per detik itu akan disimpan datanya. Nah, itulah yang mencerminkan big data. Itu yang mencerminkan big data. Nah,
Kalau di big data analysis ada dua tipe atau bukan sebenarnya bukan dua tipe ya, ada banyak tipe supaya data itu bisa dianalisis, gitu ya. Jadi tipe yang pertama adalah data yang seperti ini, yang di Excel seperti ini. Kita ekstrak datanya, ambil datanya, kemudian dijadikan satu file, kemudian kita import ke dalam aplikasi. Itu tahap yang pertama. Terus yang kedua, kita integrasikan penyimpanan data dengan aplikasi analisis data menggunakan API namanya, Application Programming Interface. Jadi jembatan gitu ya. Ada jembatan dua aplikasi, ya aplikasi penyimpanan data dan aplikasi pengolah data. Tidak perlu diimport datanya, tidak perlu di-download, nanti langsung otomatis akan bisa dianalisis. Ya. Nah, dan cara yang lainnya ada tentu banyak. Gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan, nanti ibu-ibu lakukan adalah ibu-ibu akan menganalisis kumpulan data yang besar, dalam tanda kutip ya, paling nggak nyampe giga gitu ya datanya, tapi ini masih lingkup megabyte ya. Data ini akan ibu-ibu analisis, kemudian ibu-ibu akan tampilkan data tersebut dalam bentuk visual ya. Ibu-ibu akan tampilkan data tersebut dalam bentuk visual menggunakan tadi Visual Looker Studio gitu ya. Saya pakai screen aja deh. Ya, pakai Looker Studio. Nah, untuk tahapan yang pertama, tadi untuk melakukan visualisasi atau data analitik sebenarnya ada yang namanya apa? Data preprocessing. Data preprocessing ngapain aja? Banyak kegiatannya. Menyeragamkan data. Apakah ada data yang error? Apakah ada data yang formatnya tidak betul, gitu ya? Atau ada yang typo? Nah, itu di proses data pre-processing, gitu ya. Di data pre-processing. Nah, contoh misalkan gini. Ini ya di bagian sini ya yang date reported ini kan harusnya file tanggal. Maka ketika kita klik di bagian A2, sel A2, maka dia harus menunjukkan tanggal. Tidak boleh yang lain. Kemudian yang bagian sini, ini boleh general, ya. Kenapa? Karena bisa teks, bisa angka, kan gitu. Ya. Nah, kita akan analisis yang sederhana dulu, ya sederhana dulu yang ini. Nah, kita akan analisis yang seperti ini, ya, menggunakan Looker Studio. Tahapan yang pertama, tahapan pertama yang harus ibu-ibu lakukan, gitu ya, yang harus ibu-ibu lakukan, ya, adalah ibu-ibu masuk ke dalam Looker Studio. Saya close dulu deh. Pakai in private bisa nggak ya? Dia masuk nggak ya? Oke, in private masuk ya tampilannya ya. Nah, masuk ke Google lookerstudio.google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Ibu-ibu nanti tinggal use it for free. Ya, gunakan ini gratis gitu ya. Ini gratis kok ya. Nah, di sini tulis di sini your data is beautiful gitu ya. Jadi bukan ibu-ibu saja ternyata yang beautiful ya, data juga bisa beautiful ternyata katanya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, ada gallery bagaimana data itu bisa memberikan sebuah informasi. Ini ya ada template macam-macam templatenya gitu ya. Ini ada banyak-banyak lah, banyak lah. Nah,
Google Data Studio ini memang lebih banyak kepada visualisasi, ya, visualisasi. Kita akan mulai dengan sign in, ya, gunakan sign in. Ibu-ibu bisa menggunakan akun Google, gitu ya, silahkan. Ya, akun Google. Punya ibu-ibu aja ya, jangan punya suaminya akunnya. Kita tuh jangan punya pacarnya, nanti pacarnya heran gitu ya. Wah, kenapa nih? Gitu. Ya, login saja menggunakan akun Google, gitu ya. Kalau sudah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kalau sudah login, muncul tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu. Ini nanti ibu-ibu harus bisa ya, harus bisa ya, harus belajar gitu ya, karena ini memang akan bermanfaat untuk ibu-ibu buat grafik daripada sekarang dari Excel gitu ya. Sekarang metodenya lebih cepat ya, bahkan ya kalau bisa laporan bulanan itu ibu-ibu taruh aja datanya di Google Sheet gitu, biar biar bisa diedit kapan saja di mana saja gitu ya, tidak perlu install Microsoft Excel atau WPS gitu ya. Cukup gunakan browser internet, selesai. Ibu-ibu bisa menggunakan Excel di mana aja kapan saja, menggunakan perangkat apa saja gitu. Nah, kita akan menggunakan data source yang tadi, ya, data source itu sumber data yang tadi, filenya, ya. Pertama-tama, pertama-tama, ibu-ibu harus create di sini, create data source, gitu ya. Kemudian, ibu-ibu bisa lihat di sini, ada banyak cara, ya. Ibu-ibu bisa menggunakan Google Analytics, Looker, Google Ads, AppSheet, BigQuery, Google Sheet, atau file upload, gitu ya. Jadi kalau udah di Google Sheet, datanya nggak perlu lagi di-upload. Pakai aja Google Sheet yang ada sepanjang ya filenya ada di akun kita. Itu nggak masalah. Ya, kalau BigQuery, ini layanan cloud. Ini layanan cloud. Amazon Redshift, cloud. Gitu ya, ini cloud. Ini Redshift. Ya, kita coba gunakan yang file upload dulu ya. File upload, tinggal klik sini to upload files, downloads yang ini. Ya. Nah, perhatikan di sini ya, Ibu-ibu. Ada status di sini. Pastikan bahwa status di sini sampai 100% dan dan statusnya adalah uploaded warna hijau. Kalau warnanya merah, itu akan tulisan error. Errornya nanti akan dikasih tahu di bagian mana errornya. Nah, maka ketika muncul error, ibu-ibu buka menggunakan aplikasi, entah itu Excel atau apapun itu, untuk melihat data apa sih yang salah di bagian mana. Gitu. Kemudian upload lagi. Kalau sudah diperbaiki ya, upload lagi sampai nanti di proses status ini ya, ininya 100%. Ya, size-nya 100%. Karena tadi data kita hanya terbatas, ya. Terbatas maksudnya apa? Terbatas itu hanya variabelnya nggak terlalu banyak ya. Variabelnya tidak terlalu banyak. Sebenarnya kita enaknya sih variabelnya lebih banyak gitu, ke sini panjang gitu. Cuman saya dapatnya bukan dapat ya. Saya ngambilnya yang sedikit aja dulu deh variabelnya. Ya, kita akan coba gunakan variabel date reported, country, new cases kumulatif, new dates kumulatif. Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini proses uploading 83%.
Ini kalau metodenya adalah upload. Ini saya bisa rubah gitu ya. Data WHO COVID 2023 till 2023 sampai 2023 gitu ya. Nah, ini processing. Pastikan statusnya hijau ya atau uploaded. Kalau merah berarti gagal ya. Nah, untuk data untuk data yang digunakan di Looker Studio ini maksimal memang 100 megabyte. Ini adalah untuk yang gratis 100 megabyte. Kalau misalkan ibu-ibu mau menggunakan datanya sampai 1 giga, ya, data Excel semua tuh, ya, CSV filenya, atau JSON atau XML, 1 giga datanya, maka ibu-ibu harus menggunakan layanan yang berbayar. Itu yang layanan yang berbayar. Ini udah di limit ya, 100 megabyte. Nah, kita lihat di bagian sini bahwa statusnya ada uploaded dan ini hijau. Maka langkah selanjutnya adalah ibu-ibu lakukan klik connect. Nah, klik connect-nya nanti ini tergantung itu ya koneksi, kecepatan ininya. Nah, pada tahapan ini ibu-ibu harus bisa pastikan bahwa dimensi atau variabel yang ada di dalam Excel yang ini ya, yang ini itu tipenya harus sama. Misalkan country negara ya tipenya country. Ini ada banyak ya. Numeric, text, datetime, geo, currency, URL gitu ya. Nah, karena ini adalah negara, maka pilihlah geo. Geo, kemudian country gitu ya. Kemudian country code ini country juga gitu ya. Cumulative dates ini tadi number ya. Kemudian pastikan date reported ini formatnya date atau tanggal. Karena nanti kalau misalkan dia numerik, number percent duration ini nanti nggak bakalan ke detect ya, tidak bisa digunakan. New cases number, new dates number, where origin text. Oke, nah sekarang adalah create, bisa explore atau create report gitu ya. Saya biasanya klik explore dulu deh gitu ya, klik explore. Nah, ini kalau tampilan explore seperti ini ya. Tapi kalau misalkan mau dari awal create report, nanti akan diarahkan kepada kanvas yang kosong, halaman yang kosong. Nah, ini ya. Pastikan di sini data sudah masuk ya. Ini ada macam-macam di sini ya. Ini misalkan laporan COVID dunia sampai 2023 gitu ya. Ini ibu bisa hapus ya. Ini kan tabel ya. Bisa hapus. Ini ada 237 negara ya, 237 negara dengan masing-masing negara memiliki data 1112. Ya, saya hapus. Nah, kita akan lihat ya, kita akan coba menggunakan ini. Tinggal klik add a chart aja ya, ibu-ibu. Add chart, misalkan saya misalkan ini mau pakai scorecard dulu deh ya. Ini saya jangan date reported. Oh ya, date range, date reported ini metriknya record count, tapi dimensionnya nanti bisa di itu ya. Nah, ini metriknya adalah cases.
atau boleh cumulative cases. Ya, tapi biasanya new cases saja. New cases ada 663 juta. Oh, nggak mungkin nih datanya. Oh, jangan sum. Bukan ini berarti yang ini kumulatif. 200. Oh iya betul new cases. Betul. Nah, kita nah, kita klik style, kemudian show title. Title-nya adalah eh, angka kumulatif. Ya, angka kumulatif. Kemudian nanti di sini bold gitu ya. Kemudian ini sebenarnya bisa dirubah gitu ya. Add field. Ini kasus baru formula population sum dari new cases gitu ya. Apply. Nah, sama aja cuman beda 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 nama gitu ya. Nah, ini angka kumulatif gitu ya. Ini saya akan pakai color ya. Oh, jangan yang ini. Nah, ini warna misalkan ini resep deh. Ini labelnya bisa rubah warnanya gitu ya. Nah, jumlah kasus baru. Kemudian ibu-ibu juga bisa menambahkan yang lain. Itu ini jumlah kasus baru ya. Kemudian yang lainnya itu adalah kasus baru, kemudian tambah lagi eh, satu lagi itu misalkan jumlah yang meninggal ya. Kita akan buat field baru ya. Jumlah bukan korban ya. Jumlah meninggal. Jumlah kematian. Ini some new deaths ya. Apply. Kemudian setelah apply style, so title, angka, kumulatif juga. Atau nggak usah deh, gitu ya. Kita akan masukin ke sini. Nah, stylenya kita akan ya. Nah, ini contoh akan ini. Nah, angka kumulatif sekian, jumlah kematian sekian. Nah, ini ya. Nah, kemudian ibu-ibu akan melihat karena data di sini adalah time series. Ya, ini kan data time series ya, berdasarkan tanggal. Maka salah satu cara
untuk menampilkan ataupun menyajikan data yang seperti ini adalah dalam bentuk time series. Ya, kita klik add chart, kemudian time series. Kita buatkan di sini yang besar. Nah, kemudian dimensionnya adalah bukan date reported tapi ya, metriknya maksud saya, metriknya adalah new cases. Nah, ini bisa kelihatan nih, Ibu. Gitu ya. Bahwa di dalam eh ini kita gunakan slot property stylenya pakai title ya. Bukan angka ya. Perubahan. Nah, kita bisa membuat grafik perubahan kasus baru. Ini per tanggal. Ya, ini per tanggal. Ini adalah jumlahnya. Gitu ya. Ini adalah per tanggal. Ya, ini adalah per tanggal. Ibu bisa lihat di sini. Ya, new casesnya itu sebenarnya dimulai ini tahun 2020 ya. Ini satu mana nih? 11 Januari 2020 dilaporkan kasus baru naik terus 2000 gitu ya. Ini bisa lihat ya ada pergerakan ininya. Ya, ada pergerakan naik turun di sini juga kelihatan new cases ya. Paling puncak kapan terjadinya? Nah, ini 26 Januari 2022. Kasus baru di dunia itu 4 juta. 4 juta ya. Kebayang gitu ya. Terus turun, melandai, melandai, melandai dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah grafik perubahan kasus baru COVID-19. Menampilkan data yang tadi sepanjang panjang tadi hanya bisa dilakukan dalam satu klik saja. Tinggal klik selesai. Gitu ya. Nah, kemudian kira-kira ini negara mana sih yang paling banyak gitu ya. Kita bisa menggunakan lagi nanti misalkan yang eh bisa bar gitu ya. Enaknya pakai apa ya? Enaknya pakai bar aja deh. Yang ini ya. Misalkan gini. Nah, ya kita akan lihat metriknya adalah new cases ya. Tapi, tapi ini di breakdown berdasarkan country. Kita akan lihat. Nah, wah nggak kelihatan ya. Coba kita filter. Ini kalau filternya ternyata nggak kelihatan ya. Kalau drill zone-nya jangan pakai drill zone deh. Dimension tadi. Kalau pakai matrix slider ascending atau descending dulu deh.
Ini bisa di grup gitu ya. Ini barnya mau berapa bar 5 atau berapa? Oke, ini seriesnya misalkan 5, yang lain di grup, kemudian show data labels, pakai compact numbers gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan tapi kan jelek ya. Ini kalau misalkan enggak, ini by date ya. Dimensionnya dengan itu deh. Coba new cases. Nah, ini kalau datanya banyak, pasti loading ya. Nah, ini kalau dimension ini berdasarkan country deh. Kita lihat ya, mana yang paling banyak. Hmm. Oh, itu jangan di group others. Nah, jadi itu bisa lihat ya. Wah, kasus barunya masa 100 juta ya. United States of America 100 juta. Kemudian yang kedua India, yang ketiga Prancis, Jerman, Brazil. Oke. Ini kita bisa 5 negara tertinggi kasus COVID-19. Bold, kemudian di sini. Kemudian kita bisa akses kontak. Oke. Nah, ini bisa membuat seperti ini tampilannya. Dari data yang tadi yang banyak tadi, ya, ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa COVID genting banget nih, gitu ya. Angka kumulatifnya 663 juta, kematiannya 6 juta jumlah kematian. Nah, tertinggi di mana? Di Amerika. Yang kena paling banyak COVID di Amerika. Yang kedua adalah India, ketiga adalah Prancis, keempat Jerman, kelima Brazil. Ini berdasarkan data sampai 2023 ya, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat pergerakannya. Oh, keren nih, gitu ya. Bisa sampai seperti ini. Bahkan, ya, dari data yang seperti ini, ya, tampilan seperti ini, ibu-ibu sebenarnya bisa di view, ya. Kemudian ini tinggal presentasikan aja, selesai, gitu ya. Ibu-ibu bisa langsung melihat dalam bentuk presentasi. Dan ini bagus presentasiannya, gitu ya. Bisa kelihatan ininya juga, ya, tanggalnya seperti ini, gitu ya. Ini juga bisa kelihatan, ya. Ini. Inilah bagusnya jika ibu-ibu menggunakan aplikasi yang sifatnya untuk menampilkan data. Ini adalah
teknik visualisasi data. Ya, teknik visualisasi data seperti ini. Ini sebenarnya bermanfaat. Yang bermanfaat untuk ibu-ibu. Tidak hanya COVID. Data apapun yang sifatnya di Excel, ya, itu bisa masuk ke sini. Ya, bisa masuk ke sini. Kalau misalkan data yang sifatnya teks, tulisan, ya artinya misalkan eh, si A ngomongnya apa panjang kalimat per paragraf, si B ngomong paragraf kayak gimana gitu ya. Ini memang belum bisa, ya, belum bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, aplikasi yang seperti ini sebenarnya semuanya berbasis angka, gitu ya, biar cepat untuk penampilannya, proses analisis lebih cepat, gitu ya. Kemudian kalau disuruh presentasi juga cepat, gitu. Makanya dulu, ya, harusnya dulu itu memang dibuatkan dashboard, ya, datanya seperti ini, gitu ya. Dashboard itu ya basicnya seperti ini, gitu. Ada data disimpan, kemudian divisualisasikan dengan teknik yang seperti ini. Ini semuanya gratis. Ibu-ibu bisa lakukan ini gratis, gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ayo, ada yang mau tanyakan atau tidak? Eh, Kira-kira ibu-ibu bisa melakukan Izin ini? bertanya, Oh iya, silakan. Pak, kalau misalnya kita ada salah masukin data, masih bisa diedit nggak, Pak? Kalau misalkan salah masukin data, eh, Iya. eh, tipe datanya upload atau menggunakan Google Sheet? Kalau misalnya Google Sheet, Pak. Kalau Google Sheet nggak perlu ini lagi, ya, nggak perlu di ini. Kalau salah di Google Sheet-nya, tinggal rubah saja Google Sheet-nya. Itu nggak masalah kalau angkanya yang bermasalah, ya. Tapi kalau misalkan filenya yang berbeda, berarti harus bikin lagi dari awal dengan yang beda, gitu, dengan data yang berbeda, seperti itu. Kalau misalkan datanya adalah yang diupload, seperti saya yang lakukan tadi, ya, berarti perbaiki dulu datanya, baru upload ulang, ya, baru upload ulang. Nah, kalau yang dari Google Sheet, nah, saya coba menggunakan Google Sheet, ya. Kok image? Sini deh. Nah, misalkan gini, ya, saya menggunakan data yang ada di Google Sheet, ya. Nah, kita create. Nah, kalau data source, klik data source, klik Google Sheet, ya, klik Google Sheet. Nah, nanti di Google Sheet, di bagian sini, ya, konektor ini nanti lihat di bagian spreadsheet, mana yang akan kita gunakan, file mana. Nah, kalau di spreadsheet, enaknya kan gini, ya, docs.google.com spreadsheets. Nah, kan gini, ya, kalau spreadsheetnya ada Google Sheet. Nah, kan ini, ya, Google Sheet, ya. Pastikan ini akun kita, kemudian datanya ada di sini, kan gitu, ya.
Nah, pastikan datanya ada di sini. Ini data 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 kita nih yang akan ditampilkan. Nah, berarti saya ke sini ya. Nah, ini sama nih. Ya, ini sama nih. Tuh, data capaian provinsi soal kajian. Nah, sama kan? Nah, coba kita gunakan apa ya ini ya? Hmm, ini aja deh. Ya, COVID-19 di Indonesia, kawal COVID. Oh, ini select sheet-nya yang mana ya? Kasus per provinsi. Klik kasus per provinsi ya. Semoga saja bisa. Tinggal klik connect. Nah, ini ada dua, data nasional, data provinsi. Coba create report. Tapi kita lihat dulu ya, data tadi itu mana tadi? Hmm, tadi apa tadi nih? Kawal COVID ya. Tadi kawal COVID sini nggak ada. Dataset, data master, COVID-19, dataset COVID. Oh, kayaknya ini dari sini. Oke, jangan ini deh. Saya hapus dulu. Edit connection lagi. Oh, ini on by me deh. Yang on by me. Nah, ini baru nih. Nah, ini contohnya ini deh. COVID-19 virus. Kita lihat COVID-19 virus. Nah, ini. Ini contohnya ya. Kalau datanya seperti ini. Dan ini jadi catatan untuk kita semua. Jadi kalau misalkan untuk data analisis itu tidak boleh ada sel yang di merge. Ya, sel di merge. Kan biasanya suka ada yang di merge gitu ya. Dari dua kolom jadi satu kolom, dua baris jadi satu baris. Nah, jadi kalau di visualisasi data itu tidak boleh ada yang di merge. Ini contohnya datanya kayak gini ya. Ini contoh. Nah, ini ada data teks ya. Nah, nanti kita coba lihat bisa nggak dia nganalisis ini simptom. Nah, yang ini ya. Ini kan data teks ya dalam bentuk kalimat. Bisa nggak dia nanti dianalisis apa yang menjadi yang sering keluar gitu kata atau kalimatnya, katanya. Nah, misalkan tadi sheet satu, oke. Gitu ya. Kemudian reconnect, reconnect, membutuhkan waktu. Nah, ya. Nanti ada konfirmasi, apply connection changes. Nah, ini ada field yang baru ya, new field. Data yang baru, ini data yang lama. Data yang lama ini tidak akan kepake, jadi akan pakai yang ini. Kita klik apply saja. Nah, ini sudah betul, birth defect sudah betul, date sudah betul. Lihat ya, onset date sudah betul. Oke, create report.
Nah, kalau misalkan data salah yang dalam bentuk spreadsheet, ini tinggal diedit saja spreadsheetnya. Nanti dia tampilan yang di sini akan menyesuaikan yang ada di sini. Kecuali ibu-ibu klik pause updates. Nah, kalau pause updates ini sedemikian rupa dirubah apa bagaimanapun juga tampilan ini tidak akan berubah gitu. Ya, saya coba ya. Ini apa ya? Kita buat dulu ini apa ya? Data apa? Fires itu faction adverse event ya kalau nggak salah. Dimensionnya alergis. Kalau alergis kita coba lihat. Eh, apa ya? Coba ini seks. Oh, ini adalah data tentang jenis kelamin ya. Jenis kelamin bisa dibuat seperti ini ya. Nah, ini kan F dan MU ya. Kalau misalkan FMU ini mau kita rubah ya, mau kita rubah, berarti tinggal di sini saja yang seksnya nih FMU ya. Ini ada FMU, tinggal dirubah saja nanti. Find and replace. Find F with female di specific range yang sini nih. Nah, ini oke. Match case, replace all, dan gitu ya. Kemudian replace lagi M replace with male match case. Coba replace all. Oke, dan kalau U dengan unknown, replace all dan nah kita harus itu dulu datanya. Refresh dulu. Ini kan belum itu ya, belum kerubah. Nah, ini kan belum kerubah nih. Ya, ini data harus di itu dulu, dirubah dulu, diupdate dulu data source-nya. Edit dan close. Mana refresh data? Nah, langsung kerubah gitu ya. Jadi tinggal rubah dari Google Sheet-nya saja. Kemudian nanti tinggal klik tiga titik dot ini refresh data. Atau misalkan kita ganti sex menjadi yang ini female, female menjadi perempuan, match case, plus all. Kemudian male menjadi laki, laki, replace all. Unknown menjadi tidak diketahui, replace all. Unknown, unknown harusnya ada ya tadi. Oh, bisa harusnya gimana ya tadi unknown? Uknon. Salah pantesan. Uknon.
unknown menjadi tidak diketahui, match case splash, oke, dan kemudian balik lagi ke sini, refresh data lagi. Kalau datanya banyak akan membutuhkan waktu. Nah, selesai deh. Nah, kan gini. Jadi ini bisa diedit gitu ya. Seperti itu tadi Bu, siapa, Bu Gira ya. Ada lagi Ibu-ibu? Silakan. Ini nanti bisa dipakai untuk penyajian data capaian program juga bisa gitu ya. Bisa terus apa lagi ya? Yang membutuhkan grafik-grafik lah bisa gitu ya. Bisa sangat bisa. Bisa banget gitu. Kan lebih mudah pakai ini daripada harus menggunakan Excel gitu kan ya. Bikin grafik kayak gini apalagi kalau misalkan ada yang gaptek tinggal pakai Google Sheet saja, upload filenya ke sini, ya tampilannya nanti bisa menyesuaikan. Oh ini 34.000 datanya, 34.000 data, kecil lah, data 34.000. Ada yang mau tanyakan lagi silakan. Word Cloud ini nggak bisa kalau nggak salah. Oh, kalau misalkan ibu-ibu mau membuat dalam bentuk peta, ya kan tadi ini ada yang itu ya berbasis negara gitu ya. Main, ya kalau misalkan ibu mau berbasis peta, saya tambah halaman dulu. Tinggal gunakan ini. Matriksnya berdasarkan new cases. Kemudian stylenya kalau pakai satelit kayak gini. Ini kalau field nggak kelihatan ya. Kalau heat map, nah kayak gini. Nah, nah, ibu bisa lihat di sini ya. Nah, ini tampilan peta dunia kalau menggunakan Google Maps ya. Nah, bisa dilihat sebenarnya mana yang kita ambil sini aja ya. Ya, benuanya sini saya ini benuanya ngulang soalnya ini Eropa ya, ini eh, apa? Afrika, Eropa, Amerika gitu ya. Nah, jadi kita yang sini aja nih bisa dilihat. Bisa dilihat ini ya tampilannya nih. Ini Amerika ya, Amerika. Yang paling banyak lihat di bagian sini, sebelah sini ya, Prancis. Ini bisa kelihatan gitu ya, bagian mana saja yang kena gitu ya, yang paling kena.
Ini Puerto Rico paling banyak ya. Amerika Selatan ya. Amerika Tengah, Amerika Tengah. Nah, ini kan tadi Perancis, kemudian Jerman, Italy, gitu ya bisa kelihatan. Nah, ini adalah tampilan kalau menggunakan map. Jadi kalau secara grafik seperti ini, kalau secara map seperti ini, gitu. Ini bisa dilakukan seperti ini. Kalau misalkan Indonesia nanti, misalkan kabupaten gitu ya, ya tergantung datanya nanti. Ya. Datanya kalau misalkan datanya kabupaten, pakainya data kabupaten. Nanti akan muncul nanti gitu ya, heat maps-nya kayak gimana gitu. Cuman data heat maps itu hanya sifatnya regional, region ya, berdasarkan kewilayahan, bukan berdasarkan titik. Kalau berdasarkan titik beda lagi. Gitu. Ini bisa diintegrasikan dengan seperti itu. Ya tampilannya gitu. Nah, inilah enaknya menggunakan visualisasi data itu seperti ini. Gitu. Ini namanya visualisasi data. Dengan visualisasi data yang seperti ini, gitu kan ibu-ibu bisa menangkap, oh, sebaran yang paling banyak COVID di sebelah sini nih, ya, daerah Afrika, Eropa, Amerika, Amerika Tengah paling banyak di sini. Seperti itulah kira-kira. Gitu ya, tanpa harus membaca tabel, secara dilihat aja udah bisa seperti ini. Gitu ya. Itu mungkin eh yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silahkan. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Nanti kalau misalkan tugasnya bikin kayak ginian dengan data yang saya sudah kasih, bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa Pak, Insya tapi harus Allah. harus sambil dipraktekkan mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Kan memang untuk big data harus praktik sebenarnya. Coba tesnya insya Allah katanya. Yang lain, ibu-ibu yang lain, kira-kira bisa? Dicoba Pak. Oke, dicoba. Bapak Oke. mohon izin. Gimana, Bu? Eh, kan yang buat penampilan datanya ya kan kayak misalnya laporan di Puskesmas itu kita ada laporan capaian program. Tadi Mm-mm. kan capaian program bisa ditampilkan juga pakai data ini ya. Bisa? Misalnya kalau misalnya kan datanya dari satu capaian program itu kita lah taruhnya indikator KIA aja gitu ya. Kan di dalamnya kita capaiannya beda-beda. Kalau untuk Mm-mm. datanya jadi digabung atau per apa namanya per indikator gitu kayak misalnya kan dari satu tabel itu kita isinya banyak ya dari capaian itu ada misalnya eh, capaian K1-nya, K4-nya gitu ya capaiannya. Nah, nanti Mm-mm. kalau pas udah kita dibikin seperti ini, eh, tampilannya bakal muncul per indikatornya atau sesuai yang kita pilih misalnya untuk indikator K1 K1-nya aja gitu atau untuk keempatnya aja gitu atau semuanya gabung dalam satu tabel gitu. Baik. Nah, kalau bisa memang datanya dalam satu sheets ya, atau di dalam satu tabel. Nah, nanti tergantung ketika ditampilkan mau K1-nya saja bisa, K4-nya saja bisa, neonatusnya saja bisa gitu. Atau semuanya dari K1 sampai K4 bisa bisa ditampilkan. Itu. Ada contohnya nggak, Bu? Biar kita coba. Ada filenya gitu maksudnya datanya. Kalau ada contohnya mungkin bisa lebih enak lagi.
Ini ada filenya tapi di laptop. Ini Zoom-nya di ini, di Di HP. HP ya. Oh, boleh lah Iya, nanti nanti lain waktu ya. Nanti ya, itu. Oke. ya, ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ibu-ibu yang lain ada yang mau tanyakan? Monggo, silahkan. Jadi nanti bentuknya, ya bentuknya ibu-ibu adalah tampilannya yang ini nih. Ini kelihatan kan ya? Ah, yang Excel kan ya? Nah, Ya, Pak jadi Excel. misalkan K1 di sini datanya, K2 di sini, K3, K4, KN misalkan. Jadi per satu kolom ini variabelnya. Kemudian misalkan nanti ini berdasarkan wilayah gitu ya. Misalkan contoh kayak gini deh. Ini misalkan kalau dia kabupaten ya, misalnya di Dinas Kesehatan, misalkan di cakupannya Puskesmas, kemudian K1, K2, K3, K4, KN, misalkan ya, misalkan. Ini Puskesmas 01, Puskesmas 02, misalkan. Nah, nanti langsung aja di sini 56, 85, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan nanti dalam bentuk persen, jangan lupa semuanya dalam bentuk persen juga, ya. Nanti misalkan di sini eh, nanti dikasih keterangan 56 ini adalah dalam bentuk persen, gitu ya. Tapi jangan dibentuk kayak gini ya, jangan dibentuk kayak gini, jangan. Gitu, digini saja, gitu ya. Nah, ini langsung jadi ngerubah, gitu. Misalkan jadi seperti ini aja. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalkan mau ditampilkan ke dalam aplikasi itu, nanti strukturnya seperti ini. Tidak boleh ada yang di merge, gitu ya. Jadi harus seperti ini. Satu baris ada kayak gininya, gitu. Seperti itu, Bu Bu, Bu Nimas ya, Bu Nimas Siti Nurhayati. Iya, Pak. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin dilanjutkan oleh ibu-ibu. Nanti silahkan untuk mempraktikkan. Nanti saya datanya akan saya berikan juga. Ya, datanya akan saya berikan. Eh, pakai data yang ini aja ya kali ya. Yang enaknya yang mana ya? Yang data yang enaknya ya. eh yang ini aja ya, yang COVID aja ya. Nah, yang COVID itu berarti yang ini nih. Nah, COVID berdasarkan negara saja. Nanti buatkan, mungkin nggak harus sama persis ya. eh Seperti ini lagi ya, buatkan seperti ini. Gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja, gitu ya. Kemudian pekan depan, pertemuan terakhir, gitu ya. Kalau bisa nanti kita menggunakan data asli, ya misalkan data puskesmas boleh, gitu ya, untuk dibuatkan seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa difilter ya, ibu-ibu. Ini sebenarnya ada filter nih sebenarnya. Pakai data range control nih. Nah, coba kita klik view. Ini misalkan dari kalau Juli ke Juli, bentar, ini Ini cuma internet aku aja ya.
Ini klik dulu di sini ya. Add control, date range control. Hmm. Kalau dari 1 ke 24, ya dari 1 Juli ke 2 Juli 2004 ya pasti akan kosong karena datanya sampai 2023. Ini misalkan 2023 Desember kita mulai dari 2023 juga tapi di bulan November. Desember tanggal 31, ini tanggal 1. Apply. Kosong. Berarti Januari 2022 Agustus tanggal 1 sampai Januari 2023. Apply. Nah, bisa difilter ya. Jadi bisa lebih enak gitu. Kalau mau nyari data, filter tanggal sekian ke sekian, capaian dari eh, tanggal sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan di ini capaian, jadi nanti gini mekanismenya kalau misalkan ini ada bulan ya misalkan. Nah, nanti kalau ada bulan, nanti bulan Januari terus bulan Januari gitu ya. Kemudian nanti ini Februari Puskesmas 1 sampai 14. Kalau misalkan ini kita di Dinas Kesehatan bicaranya ya. Itu kan pasti kayak gini ya datanya. Ada bulan, tanggal bulan tahun misalkan Puskesmas ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Sehingga nanti bisa difilter di sininya. Saya mau tampilkan data dari bulan Januari sampai Februari. Ya udah ada data gitu langsung di capture. Jadi nggak perlu lagi ngolah data lagi di Excel. Hitungin dong gitu ya. Nah, nggak perlu lagi kayak gitu. Jadi tinggal filter aja nanti bisa kelihatan gitu ya. Itu mungkin semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Ada sekali lagi terakhir, ada yang mau tanyakan atau tidak? Oh iya ada Pak mau nanyain kan kemarin kata Bu Milka katanya tanyain ke dosennya kapan untuk UASnya terus nanti kalau misalnya big data UASnya dalam bentuk apa Pak? Tugas atau UASnya misalnya tugas. contohnya tugas? Tugas. Ya, berarti udah mulai minggu depan mungkin atau kapan Pak? Iya, minggu depan. Jadi pertemuan terakhir sekaligus langsung UAS nantinya. Wah langsung UAS setelah itu Pak. Ah, ah. Ya baik Pak. Berarti kelompok kelompok Pak tugasnya. Enggak, individu aja. Oh ini video. Iya. Oke. Oke. Dikirain yang baik Pak. Tiga kelompok boleh boleh. Ya Individu Pak. aja. Ya. Ya, Ya Pak. Makasih. iya, sama-sama. Ada lagi, ibu-ibu? Tidak ada? Cukup? Cukup? Pak, maaf masih bingung yang tadi Yang mana? Yang mana? yang pas dimasukin data itu kan ada yang kata Bapak ini diubah itu. Oh, data konektor ya, data konektor. Ya. Ya, ini ya. Iya. Nah, ini kan ada dimension. Dimension ini kolom, judul kolom. Nah, kalau misalkan tipe datanya, ini kan age years itu kan umur ya. Nah, kalau ini umur, maka pastikan ini adalah number, Angka. Oh iya Pak. angka. Kan nggak mungkin umur dalam bentuk teks kan ya, gitu. Iya. Jadi pastikan aja kalau dia adalah umur, berarti number. Kalau dia dalam bentuk teks, gitu ya, misalkan ada alergi atau tidak, ya tidak, gitu ya, jawabannya, maka itu teks, gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan eh, tipe datanya adalah tanggal, ini kan tanggal nih, tanggal meninggal.
Maka pilihnya tanggal itu aja. Itu Bu. Oh iya Pak, ya Pak. Nanti ada videonya. Nanti saya kirim link videonya supaya bisa dipelajari lagi. Baik Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Pak, permisi Kak, mau tanya Pak, Iya, untuk silakan. tipe data itu selain teks sama number, tadi kan dijelaskan ada kalau presentasi presentase tuh Pak enggak Mm-mm. disebutkan ya Pak ya. Nah, itu berarti di tipenya ditulis presentasi gitu atau number Pak? Masih Number bingung. aja. Number aja. Oh, Mm-mm. Jadi kan misalkan gini. eh Biasanya kalau misalkan ini opsional ya, opsional. Bisa dalam bentuk 0, misalkan 95% berarti kan 0,95 ya. Nah, bisa dalam bentuk seperti itu atau bisa dalam bentuk 95. Tapi nanti di dalam keterangan itu adalah angka dalam persen. Nah, tipe datanya tetap adalah number. Mana sih? Nah, tipe datanya nanti tetap number. Nah, numerik. Nah, tetap number. Kalau misalkan 95 toh. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau, ah saya mah pengen beneran persen gitu ya, bener-bener 95%, ada persennya, boleh menggunakan persen gitu ya. Itu terserah ibu-ibu aja mau pilih yang mana, boleh pakai number. Kalau number 95 to gitu ya, angka saja atau 0,95. Tapi kalau ada ketemu ada persen di ujungnya, gunakan persen di sini gitu. Itu mungkin Bu. itu nggak mempengaruhi data tadi ya Pak ya. Kalau dikasih yang persen tuh Pak yang di bawahnya number. Yang ini Iya, nih. enggak. Enggak nih Pak. Nih. Tapi nanti di Enggak. datanya itu tercantum di situ ada persenannya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Nanti yang membedakan adalah keterangan nanti dia persen atau angka. Contohnya gini ya. Mana tadi? Enggak kelihatan di sini ya. Kalau persen, nah misalkan nanti dalam bentuk ini nih. Coba saya tutup tabelnya, tabel dulu deh. Biasanya nanti ada dalam persen, in persen gitu tulisannya. Nanti di sini ada in persen, ada di bagian sini persen gitu. Itu aja sih yang membedakan di situ. Nah, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, Ibu-ibu? Tidak ada? Kita kira bisa ya dipraktikkan nanti ya. Video nanti akan saya berikan ya linknya. Silahkan tonton lagi. Nonton mulu ya. Bawa motor, perjalanan pulang, DP, ya nggak apa-apa Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan pertemuan kita sampai sini, gitu ya. Saya mau ini dulu presensi kita. Nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa ya. Apa kamera juga nggak apa-apa. Oke, sudah saya. Oke, saya sekali lagi ya presensi ya. 3, 2, 1. Hmm, yang kedua, 3, 2, 1. Oke, sudah saya presentasikan. Nanti tinggal di update itu aja ya nanti. Saya belum sempat di presensi yang kampus ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat.
Ibu-ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya end meeting.